Selamat sore teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Hendy Kurniawan di Bincang Redaksi Tribun Jogja. Kali ini kita kedatangan tamu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, Pak Makwan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang kondisi Merapi terkini lah, terutama di lereng selatan. Seperti apa sih Merapi dan bagaimana kondisi masyarakat di sana? Setelah kita tahu di tengah pekan kemarin terjadi erupsi yang cukup masif dengan luncuran APG sejauh 5.000 meter. Selamat sore Pak Wawan. Selamat sore Mas. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Sehat selalu. Aman ya? Aman, terkendali. Terkendali alhamdulillah semuanya, baik Merapi juga Covid. Ya. Harapannya aman dari Merapi, aman dari Covid. Amin amin amin. Pak Wawan, Merapi seperti apa sih kondisinya sekarang Pak Wawan? Ya, alhamdulillah ini pasca tanggal 9 atau tanggal 10 Maret kemarin, setelah erupsi efusif dengan jarak luncur APG-nya mencapai 5 km atau 5.000 meter di arah tenggara Kali Gendol. Sampai saat ini tidak ada peningkatan aktivitas. Boleh kita katakan melandai. Melandai. Tapi sekali lagi, Merapi tidak bisa kita sepelekan. Jadi kita menyikapi Merapi dengan ini. Kita sak madion yang orang nyepelek gitu. Proporsional. Proporsional lah. Terus tepatnya. Kalau memang aktivitasnya tinggi ya harus kita kita sikapi dengan cara ya seharusnya. Demikian juga kalau itu melandai juga sama. Kita nggak perlu panik. Yang pasti kita memastikan semua masyarakat siap apabila ada perubahan yang ekstrim, terutama yang sewaktu-waktu itu terjadi. Tidak malam, tidak siang, tidak pagi, harus siap. Karena bisa terjadi setiap saat. Karena bisa terjadi setiap saat. Di Merapi maunya sendiri. Iya. Pak Wawan, ya di setiap ada erupsi Merapi dengan berbagai macam skalanya, kita selalu mendapatkan info dari luar DIY, dari masyarakat, entah itu dari saudara, entah itu dari teman, atau entah itu dari teman jurnalis yang lain gitu loh. Mereka masih berpikiran, wah erupsi Merapi nih, terbayang 2010 gitu. Tolong dipantau seperti apa sih kondisinya, bagaimana masyarakat di sana. Nah, kita pengen tahu nih Pak, karena BPBD pasti tahu segala seluk-beluk di sana. Kondisi masyarakat di lereng Merapi, terutama selatan Pak ya, menyikapi Merapi itu seperti apa sih Pak, masyarakat di tataran grassroots? Ya, kami sebenarnya sudah menyiapkan masyarakat Merapi itu dengan BPTKG. Dulu kami pernah punya nama konsep wajib latih Merapi. Wajib latih Merapi itu ibaratnya tentara, itu ibaratnya negara dalam kondisi bahaya, wajib militer. Nah, ini karena di daerah bencana ya wajib latih bencana. Siapapun dia, tidak peduli dia lansia, tidak perlu anak-anak, dewasa, semuanya, karena bencana tidak memilih umur, tidak memilih kondisi, semuanya harus siap. Oleh karena itu kami sudah latih mereka untuk mandiri secara lokal, baik itu warga masyarakatnya maupun timnya, tim penanggulangan bencana lokal, dusun maupun kelurahan. Jadi ini menjadi penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga masyarakat. Karena skala Merapi ini bisa seperti 2010, bisa seperti 2006. Tahu hanya luncuran lava pijar saja. Yang itu tidak jauh. Yang selama ini hampir setahun lebih ya, mulai tanggal 5 November 2020 sampai hari ini statusnya siaga. Nah, ini menjadi penting untuk kita sadari bersama, termasuk orang yang di luar lereng Merapi. Jadi, peristiwa 2010 itu kita sikapi dengan memahami karakter Merapi, bahwa setiap kali ada kejadian erupsi tidak selalu segede 2010. Kalau secara statistik data BPTKG mengatakan bahwa ini skala ulangnya 100 tahunan lah.
seperti tahun 1872 yang indeks letusannya itu 4. Itu seperti 2010. Jadi sekali lagi kami memang menyadari betul bahwa masyarakat masih sangat dekat dengan peristiwa 2010. Dia punya pengalaman langsung bagaimana 2010 itu terjadi. Sekarang wajar saja kalau kemudian setiap kali ada erupsi yang diingat adalah 2010. Terutama orang-orang yang di luar DIY. Karena DIY ini punya sejarah khusus bagi beberapa orang. Iya. Karena mungkin karena sekolahnya, kuliahnya, bekerjanya di DIY dan sebagainya. Itu menjadi sejarah. Apapun yang terjadi di Merapi selalu mendapatkan perhatian khusus. Kita maklumi itu. Oleh karena itu, kami yang di lereng Merapi ini selalu memberikan informasi tentang kondisi yang senyatanya. Jadi peristiwa 2010 tidak terulang untuk setiap kali ada kejadian erupsi. Terulang mudahnya saja kemarin tanggal 9-10 Maret, erupsi efusif hanya 5 km. Itu pun masih mengikuti alur sungai. Belum masuk ke pemukiman. Masih di jalurnya? Masih di jalurnya. Memang harapannya demikian. Nah, kemudian yang perlu diketahui oleh masyarakat umum bahwa hari ini kita beruntung, Merapi aktivitasnya tinggi, tapi masih dalam zona yang direkomendasi. Apalagi sekarang tumbuh 2 kubah, tengah dan barat daya. Ini membuat energi yang akan dikeluarkan ini, yang dilepas oleh Merapi ini terbagi dua. Nah, ini lebih, justru mari kita nikmati bersama. Merapi sedang memberikan sesuatu yang bisa kita nikmati di malam hari. Ada luncuran lava itu ya. Dan ini juga menjadi edukasi bagi masyarakat, bagi generasi yang terkini. Kalau mau lihat Merapi meletus seperti apa ya, sekarang ini bisa kita lihat. Contohnya, contoh konkret ya. Karena itu tidak setiap saat diberikan oleh Merapi. Iya, betul. Ada mungkin generasi yang tidak pernah melihat Merapi bagaimana meletus. Nah, itu menjadi penting. Oke, sekali lagi kami sudah siapkan warga masyarakatnya dengan namanya wajib latih bencana. Mereka sudah tahu. Ketika yang penting justru ini adalah pemantau Merapi. BPTKG menjadi sangat strategis untuk memberikan kondisi yang sesungguhnya Merapi. Ini Merapi harus kita sikapi dengan harus mengevakuasi penduduk atau tidak. Atau masih dalam kajian mereka dalam zona yang direkomendasi atau tidak. Kalau itu sudah di luar zona yang direkomendasi, maka kita harus evakuasi. Dan alhamdulillah tidak ada istilahnya penolakan warga masyarakat. Mereka sudah siap secara mandiri. Nah, ini segera evakuasi, mereka sudah siap mengeluarkan alat transportasinya, kemudian dia harus membonceng siapa, mereka sudah sampai tahu. Sejauh itu Pak ya? Iya. Hari Mbok D nanti ikut saya kalau mau evakuasi. Oh yole. Ini tetangganya katakanlah ya? Iya, seperti itu. Jadi per RT itu sudah, maka ada konsep kami keluarga tangguh bencana. Itu seperti itu. Oke, KTP. Artinya bahwa kemampuan adaptasi masyarakat yang ada di lereng Merapi sudah tidak perlu diragukan lagi. Tidak perlu. Yang menjadi kunci adalah kecepatan informasi, ketepatan informasi, kapan ini harus dievakuasi, kapan ini harus kembali ke rumah dan lain sebagainya. Betul. Yang pasti dari sisi jalur evakuasi sudah kami siapkan, dari termasuk lampu penerang jalan. Kemudian juga di tempat pengungsian sudah kita siapkan. Sudah timnya sudah siap, sarana prasarana sudah siap, nah, tinggal bergeser. Terus sekali lagi, ketika kondisi Merapi melandai ya kita kembali. Ya. Karena ada resiko yang kita kelola sekarang ini di musim pandemi. Ya betul Pak. Ada di 2 tahun terakhir ini. Iya, itu punya tantangan tersendiri nih. Tantangan sendiri. Oleh karena itu kita sangat mohon maaf kalau kawan-kawan relawan terutama yang dari luar DIY itu mau datang, ya mohon maaf. Bersabar dulu, pasti kami akan ngacung minta tolong. Gitu kan. Kami angkat bendera putih untuk minta tolong. Tapi mohon maaf ketika kami masih berdaya, biarkan kami untuk mengelola dengan lokal karena ada resiko ancaman lain. Ada ancaman lain di luar Merapi. Dan ancamannya nyata banget itu, Pak. Ancaman nyata di depan mata. Angkanya udah jelas. Angkanya jelas. Iya. Per hari ini saja kami masih cukup banyak yang penularan baru. Karena kami kan punya layanan inilah pemakaman jenazah. Iya. Ini sudah yang hari ini kami memakamkan yang ke 104 di bulan Maret saja. Di bulan Maret.
Iya. Dengan protokol Dengan protokol. Baik yang dilakukan oleh tim kami maupun Satgas kelurahan. Jadi untungnya sekarang Satgas Kelurahan sudah siap. Iya. Itu tidak menggantung. Hanya mereka yang pas kebetulan karena anggotanya terpapar baru kami akan turun. Oke. Semoga baik-baik aja lah ya semuanya. Mudah-mudahan demikian. Iya Pak. Nah, kita tidak berani sembrono dengan nama Iya, ini. betul Pak. Pak, ini satu yang dilaksanakan BPBD kemarin menarik adalah BPBD siapkan relawan untuk menjemput para pencari rumput. Iya. Ya. Karena mencari rumput adalah salah satu aktivitas yang jamak dilakukan oleh warga di lereng Merapi. Itu gimana Pak ceritanya? Jadi begini, jadi kita setelah BPBD menyampaikan aktivitas mulai menurun, Iya. maka kita sikapi masyarakat yang kesehariannya mencari rumput, karena dia punya tanggung jawab untuk menyiapkan pakan ternaknya. Sementara untuk stok pakan terbatas di bawah, mereka harus naik. Oleh karena itu, ketika merumput untuk kecepatan nanti membawa rumput ini, terutama mereka yang tidak punya akses alat transportasi, misalnya yang Dipopong gitu lah ya. yang harus menggendong, nah ini harus dibantu percepatan untuk turunnya dengan dijemput pakai kendaraan. Nah ini luar biasa, kita apresiasi teman-teman TNGM sudah menempatkan beberapa kendaraannya di titik-titik di mana tempat pengaritan. Ya, pengaritan. Tempat pengaritan. Jadi kita minta dari kawan-kawan Linmas kelurahan, tim siaga dari kelurahan untuk mendata siapa yang sekarang merumput. Itu berarti dilakukan tiap hari dong? Ya iya harus. Kemudian sudah pulang belum? Harus ada catatannya. Oke. Istilahnya kalau kami nyandali KTP sih, baru naik. Nanti kalau pulang dia ngambil KTP-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya ada pendataan di situ. Itu jumlahnya cukup banyak, Pak? Ya lumayan lah. Karena ada beberapa titik misalnya di Ngerangkah itu yang di Umbulharjo. Iya. Kemudian di Kepuh juga ada, kemudian di Gelagah juga ada, di Turgo juga ada. Apapun mereka itu menjadi penting. Maka di sana sudah ada tempat untuk nyendal ke KTP. Iya. Untuk memastikan bahwa mereka yang merumput itu terdata oleh petugas. Dan bisa dibantu untuk membawa hasil hasilnya. merumputnya turun lebih cepat. Supaya lebih cepat, iya. Kita masih di seputaran ternak ini. Evakuasi ketika titik evakuasi disiapkan untuk ternak juga akan lebih banyak. Karena ternak itu menjadi salah satu harta yang cukup penting bagi teman-teman di lereng Merapi. Itu karena ada tambahannya, Pak ya, untuk titik evakuasi ternaknya. Jadi gini, untuk ternak kalau dari sisi yang paling banyak kan sebenarnya di Gelagah. Gelagah. Yang Gelagah Harjo ini. Jadi kalau untuk skala kecil pun, skala 5 km mesti perlu ada evakuasi ternak. Sudah kita siapkan. Jadi ada di lapangan Gading itu. Ya. Lapangan Gading itu posisinya sekitar 9-8 km dari puncak. Itu akan menampung ternak yang dari Kali Tengah Lor, yang dia posisinya sekitar 5 km. Paling enggak turun sedikit lah. Karena kalau langsung dibawa ke bawah, itu ada persoalan sendiri. Satu, karena ditempatkan di lapangan, memang betul-betul di lapangan, tapi masalahnya kiwa tengahnya itu kan permukiman. Ini bau menjadi, kalau itu 1 bulan jadi persoalan. Ya. Oleh karena itu kita tempatkan di lapangan Gading, yang notabene di sana satu, jauh dari pemukiman, yang kedua dekat dengan pakan. Nah itu yang paling kita siapkan, karena kalau tanpa pakan ya gunanya apa, ternak tekan ini kan ya malah juga pakai. Bablas juga. Maka pakan harus ada, kemudian air bersih harus ada. Kemudian untuk pengelolaan limbah juga ada. Oke. Artinya bahwa ketika evakuasi dilakukan, fasilitas untuk pengungsi maupun ternyata sudah terjamin. Iya. Jadi aman lah semuanya lah ya. Semua tenang. Pak Wawan, 40 barak disiapkan. Karena ada skenario, 2 skenario yang dilakukan oleh BPBD. Seperti apa Pak tesisnya itu nanti?
Jadi 40 bara itu sebarannya sampai di kilometer 17. Yang terjauh itu di ini, namanya Barak Tirto Martani, itu paling Tirto jauh. Martani. Itu sekitar 17-18 kilo. Ngemplak ya berarti? Ya ikutnya Kalasan. Oh, ya. Kalasan ya? Oh iya. Dekat Candi Kedulan. Oh, jauh banget, Pak. Ya memang itu kan skenario besar. Iya, ya, memang. skenario besar. Besar. Termasuk itu yang kita siapkan. Jadi sekali lagi untuk skenario yang moderat. Yang sudah disiapkan BPTKG yang sesuai dengan rencana kontingensinya itu 9 km di arah Kali Gendol. Kemudian 7 km di Kali Kuning, 6 km Kali Kuning, kemudian 6 km dari Kali Boyong, 7 Krasa. Nah ini kita masih bisa menggunakan fasilitas barak yang tersedia. Jadi, tapi sekali lagi Merapi itu kan ancamannya kalau tidak evolusi seperti 2010 kan tidak menyebar, dia sektoral. Akan dominan ke Tenggarakah atau ke Barat Daya. Ini dua pilihan ini. Oleh karena itu kesiapan kita adalah untuk yang terutama kalau teorinya kan ini. Teorinya ancaman Merapi sekarang itu ya mengikuti bukaan kawah yang ada sekarang. Yang paling dominan ya sekarang ya Gendol. Karena sekarang muncul kubah yang di Barat Daya ya berarti ada sebagian yang ke Barat Daya. Nah, Barat Daya ini sebenarnya lebih banyak ke Magelang. Tapi sekali lagi kita yang berada di selatan barat, nah, itu juga potensi ada. Tentu kita menyiapkan termasuk yang Wonokerto, Girikerto, Purwobinangun. Wasit wisata, Pak. Bagaimana kondisi pariwisata karena kemarin sempat terjadi luncuran APG yang 5 kilo itu dan beberapa titik destinasi yang ada di kawasan rawan ditutup. Ya, destinasi wisata ini yang terdekat itu kan di Kelangon sama Kali Adem, banget Kali Adem. Ini posisinya kan di 4,5 km. Ya pasti masuk dalam zona yang direkomendasi untuk apalagi kemarin sudah nyata betul bahwa awan panas itu endapannya ada di 5 km. Di depan Bangker itu. Seandainya kemarin itu melimpas, pasti kena. Bangker Kali Adem, kena lagi. Oleh karena itu, atas permintaan dari warga masyarakat melalui Lurah Gelagaharjo, Lurah Kepuharjo, minta ditutup. Bukan kami yang minta ditutup. Itu artinya apa? Kesadarannya kan luar biasa. Jadi dia tidak hanya berpikir tentang ekonominya, tapi juga berpikir tentang keselamatan. Mitigasi menjadi lebih utama. Mitigasi ini menjadi lebih penting. Oleh karena itu kemarin kita tutup untuk Kelangon dan Kali Adem, Bangker Kali Adem. Sementara jeep masih boleh beraktivitas, tapi di luar zona yang direkomendasi. Masih tetap jalan. Kami tetap membutuhkan ekonomi, tetap dibutuhkan. Tapi area-area yang bahaya jangan sentuh dulu. Sabarlah dulu. Ini lokasi ini baru diminta sama Merapi. Kita kasih Merapi. Jangan dirusui Merapi ketika sedang punya hajat lah. Sedang punya hajat. Kan itu. Sabarlah sebentar. Nanti boleh mau sampai sabarlah sebentar. Termasuk juga aktivitas pertambangan. Ya. Aktivitas pengambilan galian C. Iya. Dan itu posisi 5 km kemarin itu betul-betul titik di mana aktivitas pengambilan galian C itu berada. Kalau kemarin itu terjadi siang hari, saya tidak tahu betapa bingungnya mereka. Karena sekali lagi mereka ini kan sebenarnya masuk pada zona yang bahaya yang direkomendasi. Ya, apa namanya ya? Sedap-sedap bahaya lah gitu kira-kira. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Alhamdulillah Merapi masih baik, memberi kesempatan kita untuk mengevakuasi operator alat berat penambangnya, sehingga pagi sudah steril. Seandainya kemarin lanjut begitu, insya Allah sudah aman. Iya. Artinya Pak, kalau kita geser sedikit ke barat, seperti Kaliurang dan sekitarnya itu masih dalam batas aman ya? Masih aman, masih di luar zona bahaya. Masih di luar zona bahaya. Karena Kaliurang itu kan 7 km. Jadi tidak setiap ada kejadian harus mengkosongkan semuanya. Iya. Itu yang dipahami banyak orang, Pak. Iya, wajar lah. Karena apa? Karena
mereka sangat dekat dengan 2010. Yang dia ketahui selama ini adalah 2010 sangat luar biasa untuk dapat respon pada warga masyarakat. Iya. Apalagi yang punya keluarga di Jogja, kemudian dia ada di Jakarta, pasti akan nanya. Pasti Pak itu Pak. Pasti akan nanya. Seolah-olah bahwa setiap Merapi erupsi kejadiannya dibawa mundur ke 2010. Iya. Begitu. Itu oleh karena itu kita harus bisa mengelola informasi ini dengan sebaik-baiknya. Maka proporsional yang Proporsional. proporsional. Satu yang menarik adalah warga Cangkringan selalu aktif ronda malam ketika untuk mengantisipasi hal seperti itu. Ini termasuk hal-hal yang disiapkan itu, Pak. Iya. Terkait dengan Itu, latih. itulah wujud kesadaran mereka terhadap Merapi. Dia siap menerima apapun yang informasi yang diberikan oleh Merapi. Cara membacanya kan sangat sangat lokal sekali. Kalau Merapi seperti ini akan seperti ini. Mereka sudah sangat tahu. Plus nanti informasi dari BPTKG yang itu dipantau dan menggunakan peralatan. Selalu terkonfirmasi. Oke Pak, terakhir bahwa kita sadari bersama bahwa saat ini ancaman bukan hanya Merapi, tapi pandemi COVID yang masih belum tahu kapan selesainya, walaupun pemerintah sudah menyusun roadmap menuju endemi. BPBD Sleman menjadi salah satu garda terdepan untuk penanggulangan dua hal ini, Pak. Di Merapi sendiri, kondisi COVID maupun Sleman secara umum seperti apa, Pak, akhir-akhir ini? Ya, kalau kondisi umum ini masih tinggi kasusnya, masih tinggi untuk Sleman. Walaupun ada tanda penurunan ya? Ada penurunan tapi masih tinggi. Okay. Karena kasusnya masih kemarin saja masih 300-an. Itu kategori masih tinggi. Kalau nanti sudah di bawah 150 atau di bawah 100, nah itu baru kita aman lah gitu kan. Tapi yang pasti begini, tidak hanya COVID tapi juga cuaca. Oh iya. Ini menjadi penting karena kita ada potensi bencana sekunder yaitu banjir lahar. Karena kita apapun sekarang material sudah ada di tempat, tinggal membawa ke bawah. Ini tugasnya hujan. Nah, sementara nafsu kita untuk mengambil, nah ini kan besar. Alat kita cukup besar. Iya. Nah, ini ada bahaya yang mengancam mereka. Karena kita berharap mereka tetap bersabar dulu. Oke. Dan PUSDMDI sudah mengeluarkan surat himbauan untuk menghentikan sementara. Sabar dulu lah. Jalan tol pesanan order ini memang banyak, tapi sabarlah pasti akan sampai. Iya. Kalau memang butuh banyak material, tapi sekali lagi alon-alon pasti akan dikasih sama Merapi. Siap. Artinya bahwa sekarang kita harus diminta untuk tiarap dulu, memberikan kesempatan Merapi untuk mengeluarkan energi sampai semua baik-baik saja dan kita bisa kembali menikmati berkah dari Merapi itu sendiri. Merapi sedang mengantarkan rezeki sebenarnya. Sedang mengantarkan rezeki. Siap Pak Wawan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah datang ke studio kita, bincang-bincang terkait dengan kondisi Merapi terkini dan seputar di situlah pokoknya. Sehat selalu untuk Pak Wawan dan teman-teman personil BPBD juga relawan untuk menanggulangi segala macam bencana, segala macam persoalan terkait juga pandemi Merapi dan lain sebagainya, ada ancaman bencana hidrogeologi dan lain sebagainya, Pak. Iya, pokoknya kita harus tangguh. Siap. Oke teman-teman, begitu obrolan singkat dan padat kita bersama Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Pak Makwan. Jumpa lagi di bincang redaksi selanjutnya. Selamat sore.